Ya pemirsa, cuaca ekstrim tengah melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Lalu seperti apa penanganannya? Kita akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom saat ini. Ada Bapak Abdul Buhari selaku Kapus Datin BNPB dan Bapak Miming Saifuddin selaku Koordinator Bidang Peringatan Dini Cuaca Ekstrim BMKG. Saya akan sapa dulu kedua narasumber saya. Ya, selamat petang Bapak Miming dengan Bapak Abdul. Selamat petang Mbak Gesni. Selamat petang Mbak Gesli. Baik, saya akan mulai dari Pak Abdul terlebih dahulu. Pak Abdul, sejumlah wilayah saat ini tengah terdampak banjir. Lalu dari BNPB sendiri, bagaimana mengantisipasi potensi dari korban banjir rob maupun cuaca ekstrim saat ini? Ya, memang kondisi banjir di bulan-bulan Mei, di akhir Mei dan awal Juni ini sebenarnya bukan merupakan siklusnya ya. Nanti kita akan dengar dari BMKG kenapa penyebabnya bisa demikian. Karena dari pantauan BNPB sendiri, mulai dari akhir Maret sampai April, itu sebenarnya laporan bencana yang kami terima di Pusdalo BNPB itu sudah bergeser dari banjir ke cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini bisa dengan maupun tanpa hujan. Artinya memang seharusnya kalau menurut siklus musim berdasarkan monsun, musim yang ada di Katulistiwa di negara kita, ini sudah masuk musim peralihan menuju kemarau. Tetapi kemudian khususnya dari tanggal 20, 21, 23, 24, 26 sampai 28 Mei ini kami sangat banyak sekali menerima laporan kejadian banjir, diawali di Kalimantan 21 sampai 23, kemudian 23 di Pantura sampai 24, 25 Mei, 28 Mei, kemudian juga agak sedikit bergeser, tidak lagi banjir tapi cuaca ekstrim puting beliung di beberapa tempat mulai dari Aceh, Lampung sampai Tangsel. Jadi memang ada beberapa perubahan-perubahan dinamika yang kemudian membuat kejadian bencana bukan pada musimnya yang sebenarnya. Ini yang perlu kita cermati, sehingga kami di BNPB sangat memperhatikan sekali peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG untuk kita teruskan di masyarakat. Nah, terhadap apa bencana yang sudah terjadi di beberapa tempat, khususnya yang memang berdampak pada masyarakat dengan jumlah KK lebih dari 1.000 KK, seperti Nunukan, kemudian rob di Semarang, banjir di Nunukan, kemudian beberapa tempat juga Tangerang Selatan tadi disampaikan 1.272 KK. Kita berkoordinasi intensif dengan BPBD untuk memberikan dukungan darurat agar hak-hak dasar masyarakat, jika itu terdapat pengungsian terpusat, itu bisa kita salurkan dan kita sediakan dengan selayaknya. Tetapi memang kondisinya dari banjir, kecuali rob yang ada di Pantura, tapi khusus untuk banjir Nunukan, banjir di Tangerang Selatan sifatnya sementara 2-3 hari kemudian sudah mulai surut dan masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing. Khusus untuk di Semarang, kami berkoordinasi juga dengan Kementerian PUPR dan lain-lain untuk memastikan bahwa penanganan segera berupa renovasi tanggul untuk kondisi darurat itu bisa kita kerjakan secepatnya. Tetapi memang ini ujung tombaknya ada di BPBD daerah yang kita dukung sekiranya mereka membutuhkan dukungan pusat. Baik Pak Abdul, saya bergeser ke Pak Miming. Pak Miming, tadi Pak Abdul juga sempat sudah menyinggung bahwa saat ini cuaca dalam proses peralihan yang seharusnya saat ini sudah memasuki musim kemarau, justru Jakarta masih diguyur hujan. Ini dari pandangan BMKG sendiri seperti apa? Ya, secara nasional berdasarkan analisis persentase jumlah zona musim yang sudah terjadi musim kemarau atau masih terjadi hujan, itu pada periode dasarian kedua bulan Mei sekitar 75% wilayah Indonesia masih cukup basah, dalam artian bahwa
masih wilayah-wilayah yang memasuki musim kemarau itu masih relatif sedikit. Tetapi menjelang Mei dan Juni, sebagian besar wilayah Indonesia kita prediksikan memang sudah mulai banyak yang memasuki awal musim kemarau. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa awal musim kemarau itu adalah periode-periode yang notabene tingkat massa udara atau kebasahan udara masih cukup signifikan. Sehingga nanti tentunya terjadinya hujan, intensitas lebat itu masih dapat terjadi. Pun demikian di wilayah Jabodetabek bahwa pola musim kemarau yang cukup beragam. Seperti misalkan di wilayah Jabodetabek wilayah utara meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, sebagian Jaktim itu sudah memulai masuk awal musim kemarau itu pada periode April-Mei. Sedangkan untuk wilayah selatan, Bogor, Depok, kemudian sebagian wilayah Jaktim dan Jaksel itu baru memasuki awal musim kemarau pada periode awal Juni. Nah, sehingga secara kondisi dinamika atmosfer memang tingkat kebasahan udara dan labilitas atmosfer pada masa peralihan musim di wilayah Jabodetabek khususnya ini masih cukup signifikan. Nah, sehingga potensi untuk terbentuknya awan dan terjadinya hujan tentunya masih dimungkinkan terjadi dan cukup banyak terutama pada beberapa pekan terakhir ini. Nah, kemudian ada juga pemicu lain, faktor dinamika yang berperan dalam pembentukan hujan di wilayah Jabodetabek secara khususnya dan umumnya memang di wilayah Jawa bagian barat dalam beberapa hari terakhir ini, yaitu adanya pola pumpunan atau konvergensi angin dan belokan angin yang terjadi di sekitar wilayah Jawa bagian barat yang menyebabkan terjadinya pembentukan awan dan hujan yang signifikan di wilayah ini. Nah, pola konvergensi dan belokan angin ini terbentuk karena dipicu oleh adanya pola tekanan rendah di wilayah Samudra Selatan Selatan Jawa yang membentuk pola siklonik dan saat ini memang diidentifikasi sebagai bibit siklon seperti itu. Baik, Pak Miming, Pak Abdul, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Newsroom.